kalian berdiri terlebih dahulu. Ya. Kalau peserta katakan semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 penuh inspirasi. Paham? Paham. Ya, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, 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 penuh inspirasi. Silahkan duduk kembali. Ya, sebelum kita awali pelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin berdoa. Salah satu memimpin berdoa. Tegak sempurna. Berdoa. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah materi mengenai ukuran penyebaran data, yaitu simpangan baku. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian saksikan ilustrasi berikut ini. Ya anak-anakku, sekarang kalian masuk di materi simpangan baku. Perhatikan ilustrasi yang ibu berikan ya. Ilustrasinya ada dua. Yang pertama adalah contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Simpangan baku itu berguna untuk melihat apakah data yang kita punya itu baik atau tidak. Data kita dikatakan baik bila simpangan bakunya kecil. Dalam arti, data yang kita miliki ini tidak terlalu tersebar kemana-mana. Dalam kehidupan sehari-hari kita, misalkan kalian mempunyai suatu perusahaan pabrik roti. Nah, kalian mencatat seberapa banyak produksi roti perharinya. Nah, kalian bisa hitung itu simpangan bakunya. Yang kalian dapatkan dari pengolahan itu, apakah simpangan bakunya kecil ataupun besar? Nah, kalau simpangan bakunya itu kecil, dari semua data-data yang kalian peroleh, antara batas kuartil atas dan kuartil bawah, berarti produksi roti milik kalian bisa dikatakan baik dan dilanjutkan. Tetapi bila simpangan bakunya besar dan data-data yang kalian punya menyimpang cukup jauh dari kuartil atas dan kuartil bawah, nah itu berarti produksi roti kalian banyak yang cacat. Nah, dari sinilah kalian bisa turun langsung ke pabrik. Mengapa produksi kalian itu bisa cacat? Kalian bisa meneliti lebih lanjut. Ya, masuk ke contoh yang kedua, penerapan dari simpangan baku, yaitu adalah menunjukkan seberapa banyak data yang menyimpang dari rata-ratanya. Permisalan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam dua kelas diajarkan ulangan harian matematika. Kelas A dengan rata-rata 70, kelas B dengan rata-rata 80. Kelas manakah yang lebih baik? Ya, setelah melihat ilustrasi yang kalian lihat tadi, pertanyaannya adalah, bila kelas A dengan rata-rata 70 dan kelas B rata-ratanya 80, kelas mana yang lebih bagus? Saya, Bu. Ya. Kelas B, Bu. Kelas B, karena jumlahnya lebih banyak rata-ratanya. Oh iya. Oke, kita ngomong dulu. Yang lain, pendapat yang lain? Ada? Saya, Bu. Ya. Kalau menurut saya bisa A ataupun B. Bisa A ataupun B. Ada yang jawab kelas A? Tidak ada? Oke, baik. Sebelum kalian mengetahui jawaban tersebut, marilah kita saksikan penjelasan materi Ibu Sinta berikut ini. Nah, pasti akan banyak yang menjawab bahwa kelas B adalah kelas yang bagus karena rata-ratanya 80. Tetapi jika dihitung simpangan bakunya, maka kenyataannya tidak demikian. Bisa saja kelas B dan kelas A itu bagus di kelas A apabila simpangan bakunya adalah lebih kecil di kelas A. Jadi simpangan baku ini adalah menentukan kelas mana yang lebih bagus. Belum tentu yang rata-ratanya lebih tinggi, maka dia lebih bagus. Seperti itu anak-anakku. Ya, berikut ini adalah materi tentang simpangan baku. Simpangan baku didefinisikan sebagai akar dari rata-rata kuadrat simpangan titik tengah terhadap rata-rata kelas intervalnya. Simpangan baku juga dikenal dengan deviasi standar. Simpangan baku merupakan akar kuadrat dari ragam atau variasi. Adapun simpangan baku dirumuskan sebagai berikut.
Simpangan baku itu ada dua. Yang pertama simpangan baku data tunggal dan yang kedua simpangan baku data berkelompok. Nah, kalian bisa lihat pada slide berikut ini. Yang pertama simpangan baku data tunggal dilambangkan dengan S. Yang berbeda di sini nanti ada di simpangan baku tunggal itu adalah per N. Sedangkan di simpangan baku data kelompok adalah per sigma Fi. Nah, setelah kalian amati rumus dari simpangan baku untuk data yang tunggal, berikut ini adalah simpangan baku untuk data yang berkelompok. Nah, setelah kalian amati, perbedaan dalam perumusannya adalah pada bagian bawah pecahan. Sama-sama keduanya adalah diakarkan. Jadi di situ ada sigma dari Fi dalam kurung Xi dikurangi X bar kuadrat diperkan sigma Fi. Itu untuk data yang berkelompok. Dari ulasan penjelasan Bu Sinta tadi, adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya. Sudah jelas, Bu, bagaimana contoh penerapan dalam soal? Oh iya, contoh penerapan dalam soal bisa kalian lihat di tayangan berikut ini. Ya, berikut adalah contoh pada persoalan. Yang pertama adalah data tunggal dahulu. Contoh untuk data tunggal yaitu bisa kalian lihat di slide berikut ini. Di samping Bu Sinta. Ya, nilai ulangan matematika sekelompok siswa kelas 10 sebagai berikut: 7, 4, 6, 8, 5. Lalu di situ perintahnya apa? Tentukan simpangan baku dari data tersebut. Langkah yang pertama, mula-mula kalian buat dahulu tabel seperti yang disajikan tersebut. Tabelnya berisi ada Xi dan Xi kuadrat. Xi di situ adalah menunjukkan nilai-nilai yang tadi Bu sebutkan. Ada 7, 4, 6, 8, dan 5. Itu kalian urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Lalu kalian cari Xi kuadratnya, yaitu kuadrat dari masing-masing nilainya. Setelah itu, di situ ada sigma, dihitung dulu sigma Xi dan sigma Xi kuadrat. Nah, setelah sudah, kalian cari. Yang kedua adalah mencari rata-rata atau min atau X bar. X bar di situ adalah rataannya. Rumusnya dengan apa? Sigma Xi dibagi N. N itu adalah banyak datanya. Tadi banyak datanya berapa? Banyak datanya ada 5. Maka sigma Xi adalah, tadi sudah dihitung ya, di situ sigma Xi-nya adalah 30, lalu diperkan N. 30 dibagi 5 adalah 6. Maka rataannya adalah 6. Cara pertama untuk mencari simpangan baku yaitu di situ kalian tulis dahulu rumusnya S. S itu adalah akar dari 1/n sigma Xi kuadrat dikurangi X bar kuadrat. Bu Sinta menggunakan cara yang kedua. Tinggal kita substitusi saja. Di situ tertulis akar 1/5. Kenapa 5? Di situ karena n-nya ada 5 dikalikan sigma Xi kuadrat, berarti berapa di situ? Terhitung 190. Itu dikalikan terlebih dahulu, baru kalian kurangkan dari X bar kuadrat. X barnya tadi kita hitung 6 ya, maka dikurangi 6 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 38 dikurangi akar 38 dikurangi akar 36. Maka hasilnya adalah akar 2 gitu. Di situ juga ada tampilan yaitu cara kedua. Cara kedua adalah dihitung dahulu Xi dikurangi X barnya dikuadratkan. Jadi cara kedua adalah rumus S adalah akar dari sigma Xi dikurangi X bar kuadrat diperkan N. Nah, di situ tertulis ya, akar dari satu persatu dahulu. Tadi sudah ada X bar adalah 6. Nah, kalian cari dulu kurung buka 4 dikurangi 6 dalam kurung kuadratkan.
ditambah 5 dikurangi 6 dalam kurung kuadratkan, ditambah lagi 6 dikurangi 6 kuadratkan, ditambah lagi 7 dikurangi 6 dikuadratkan, tambah lagi 8 dikurangi 6 dikuadratkan. Setelah dijumlahkan baru dibagi N. N-nya tadi berapa? N-nya 5. Nah, setelah kita hitung di situ hasilnya adalah berapa? Dijumlahkan itu hasilnya 10. Maka S-nya berapa? Akar 10 dibagi 5. Jawabannya akar 2. Sama kan? Kalian bisa gunakan cara 1 atau cara 2 tergantung yang lebih mudah menurut kalian. Nah, berikut adalah contoh untuk yang simpangan baku data berkelompok. Disajikan soal data usia balita dalam bulan ya, di situ di posyandu bayi sehat disajikan seperti data di bawah ini. Tentukan simpangan bakunya. Nah, mula-mula kalian membuat tabel seperti yang Bu Sinta sajikan di sini. Tabelnya berisi di situ ada kolom usia karena soalnya usia ya. Usia rentang 1 sampai 5 bulan, 6 sampai 10 bulan, 11 sampai 15 bulan, 16 sampai 20 bulan. Nah, di situ kalian cari dahulu yang pertama adalah XI, di mana XI adalah titik tengah dari interval. Jadi setiap interval kalian cari titik tengahnya. Kalau dari 1 sampai 5 kalian hitung adalah 1, 2, 3, 4, 5, maka XI-nya adalah 3. Jadi tengah-tengahnya adalah 3. Lalu FI di situ sudah ada di soal. FI ada 2 anak. FI itu adalah frekuensi yang umurnya 1 sampai 5 bulan. Di situ ada 2 anak. Lalu di situ kalian cari lagi seperti cara yang tadi, XI kuadratnya. XI kuadratnya adalah 3 dikuadratkan 9. Nah, berikutnya, kolom berikutnya adalah perkalian antara frekuensi dan XI-nya. Frekuensinya tadi 2, XI-nya 3, dikalikan berarti 2 kali 3, 6. Lalu kolom berikutnya lagi ada FI dikali XI kuadrat. Tadi kalian sudah hitung XI kuadratnya 9, FI-nya 2, berarti 2 kalikan 9, 18. Nah, kalian hitung sebanyak ini. Kalau ini data berkelompok, kalian harus cari masing-masing dalam per kolomnya. Di situ dihitung semua. Nah, yang perlu kalian cari adalah sigma dari apa saja. Nah, sigma apa saja di situ sudah jelas. Sigma FI kalian hitung. FI itu adalah frekuensinya. Yang kedua apa? Mencari sigma FI dikali XI. FI dikali XI dicari juga. Yang ketiga apa lagi? Sigma FI dikali XI kuadrat. Setelah semua terhitung sigmanya, tinggal kalian substitusi ke rumus simpangan baku untuk data berkelompok. Begitu ya. Sama seperti data tunggal, simpangan baku data berkelompok juga memerlukan perhitungan rata atau min-nya. Min adalah sama ya, karena di situ X bar adalah rataan, sama dengan apa? Sigma dari FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, kalian sudah hitung tadi di tabel, tinggal kalian substitusi. Substitusikan saja, di situ ada 220 dibagi 20, 11. Berarti rataannya 11, rata-ratanya 11 bulan. Nah, kalian cari lanjut dengan rumus simpangan baku data berkelompok. Sudah bisa tulis akar 1/n dikalikan sigma FI XI kuadrat dikurangi X bar kuadrat. Nah, di situ S-nya berapa? Sudah ditampilkan ya. Akar dari 1/20 karena N-nya tadi kan FI ya. Sigma FI kan 20
dikalikan sigma FI kali XI kuadrat. Di situ berapa? 2840 dikurangi 11 kuadrat karena X barnya tadi 11. Hasilnya berapa di situ? Akar 142 dikurangi 121 sama dengan akar 21. Demikian adalah contoh untuk persoalan simpangan baku data kelompok. Ya, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi simpangan baku, silakan kalian bisa membuka modul beserta mengerjakan LKPD yang telah disediakan. Baik, Bu. Silakan dibuka. Ya, setelah kalian mencermati materi yang Bu Sinta berikan, silahkan kalian buka LKPD-nya. LKPD di situ ada contoh data tunggal dan data kelompok. Yang pertama adalah untuk data tunggal dahulu. Tentukan simpangan baku dari data 1, 6, 11, 6, 8, 2, 7, 7. Di situ ada berapa data? Itu sebagai N-nya ya. Nanti ada 8 data, jadi nanti N-nya 8. Istilah titik-titik berikut ini. Nah, titik-titik itu adalah kalian substitusi di situ datanya. X bar, berarti mencari X bar adalah sigma XI dibagi N, sama dengan di situ sudah tercantum plus 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 ditambah itu adalah datanya ditambah. 1 ditambah 6 ditambah 11 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 7. Nah, di situ kalian jumlahkan lalu dibagi N. N-nya berapa? N-nya di situ 8. Kita hitung 1 tambah 6 7, 7 tambah 11 18, 18 tambah 6 24, 24 tambah 8 32, 32 tambah 2 34, 34 tambah 7 41, 41 tambah 7 48, dibagi 8 maka rataannya 6. Ini sebagai X barnya. Dengan menggunakan rumus S sama dengan akar dari sigma dalam kurung XI dikurangi X bar kuadrat diperkan N. Nah, di situ kalian lanjutkan. Lanjutkan adalah di situ masukkan ya, karena tadi XI dikurangi X bar dikuadratkan. Tinggal kalian masukkan. XI-nya berapa di sini yang pertama? 1. Oke. 1 dikurangi tadi X barnya 6. Dikurangi 6, lalu di situ ada angka lagi 6. Data kedua ya. Data kedua 6 dikurangi 6. Data ketiga 11 dikurangi 6 juga. 6 lagi dikurangi 6. Situ ya, data ke 5-nya 8 dikurangi 6. Lalu 2 dikurangi 6, 7 dikurangi 6. Di sini 7 kurangi 6. Nah, di sini jangan lupa dikuadratkan ya. Jadi kalau 1 dikurangi 6 itu negatif 5. Negatif 5 itu kalau dikuadratkan berarti positif. Nanti positif berapa? Negatif 5 kali negatif 5 hasilnya 25. Di sini 6 dikurangi 6 0 ya. 0 kuadrat 0. 11 dikurangi 6 5. 5 dikuadratkan 25 lagi. Lalu di sini 6 kurangi 6 0 lagi. Di sini ada 8 dikurangi 6. 8 dikurangi 6 2. 2 kuadrat 4.
2 dikurangi 6, negatif 4 dikuadratkan. Negatif 4 dikuadratkan 16. 7 dikurangi 6, 1 kuadrat itu 1. Ini 7 dikurangi 6 lagi 1. N-nya ada berapa tadi? N-nya ada 8. Oke, dibagi 8 nanti ya. Oke, di sini kita hitung akar dari berapa? Jumlahkan dulu. 25 ditambah 25, 25 tambah 25, 50 ditambah 4, 54 ditambah 16 berarti 70, 72 dibagi 8. Berarti di situ akar 9. Berapa akar 9? 3. Maka simpangan baku data tunggal tersebut adalah 3. Ya, pembelajaran kita pagi hari ini telah usai. Marilah pembelajaran kita pagi hari ini kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama.